Kita perlu penegasan Pak, artinya dengan deklarasi hari ini Pak Jokowi sudah meminta Projo untuk mendukung Pak Prabowo ya? Yang jelas sudah tidak perlu diperjelas lagi. Ya, yang jelas sudah tidak perlu diperjelas lagi. Yang lain, Tanya yang lain aja. aspirasi dari daerah apa sih Pak yang didapat dari? Jadi semua dari kami melakukan konferensi daerah di seluruh provinsi di Indonesia dan menyimpulkan bahwa seluruh pendukung Projo ini solid, bulat, militan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Projo itu pro Jokowi, artinya pendukung-pendukung pada saat itu Jokowi. Sekarang yang bergabung dengan Pak Projo Budiari adalah orang-orang yang dibentuk kemudian, bukan orang-orang yang dahulu mendukung Bapak Jokowi sebagai calon presiden. Nah, jadi itu urusan mungkin ya seperti yang kemarin lah. Mereka kemarin Rakernas pergi ke Bapak Prabowo untuk menyodorkan diri, kami mendukung Anda, kan kira-kira begitu kan? Itu kan tidak pantas. Ya toh? Kalau mau mendukung aja, jangan disuruh-suruh orang. Sama halnya seperti kita ini. Projo Ganjar tidak pernah dapat perintah dari siapapun karena kita lihat hanya Bapak Ganjar yang pantas untuk memimpin negara ini. Jadi saya menghimbau kepada pendukung Ganjar, pendukung setia Ganjar, rapatkan barisan, tentukan satu tujuan. Bagaimana caranya? Dengan berpolitik yang baik, dengan politik yang santun, hantarkan Ganjar Pranowo menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Karena saya melihat dari ketiga kandidat ini hanya Ganjar yang mumpuni untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. Kita perlu penegasan Pak, artinya dengan deklarasi hari ini Pak Jokowi sudah meminta Projo untuk mendukung Pak Prabowo ya? Yang jelas sudah tidak perlu diperjelas lagi. Ya, yang jelas sudah tidak perlu diperjelas lagi. Yang lain, Tanya yang lain aja. aspirasi dari daerah apa sih Pak yang didapat dari? Jadi semua dari kami melakukan konferensi daerah di seluruh provinsi di Indonesia dan menyimpulkan bahwa seluruh pendukung Projo ini solid, bulat, militan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Bang Deddy, bagaimana kemudian PDIP merespon deklarasi Projo kemarin dan Pak Jokowi juga kemarin hadir di situ? Ya, saya kira itu haknya mereka ya, mau dukung siapa gitu. Saya kira tidak perlu PDI Perjuangan merespon apapun itu karena itu hak mereka di alam demokrasi ini kan sah-sah saja. Siapa mau mendukung siapa gitu. Kalau Pak Jokowi hadir di sana, ya beliau kabarnya kan sebagai pembina juga. Cuma kan yang kita sedikit bertanya-tanya itu kan rencananya katanya deklarasi mau ke sana, mau di Senayan itu ya. Tapi kan ternyata enggak. Dan dalam pidatonya Pak Presiden mengatakan saya jangan ditekan-tekan, nggak usah sekarang. Tapi yang terjadi malah Rakernas yang katanya 2 hari, begitu Pak Jokowi pergi, bubar Projonya, lalu pergi ke Kartanegara. Ini kan menjadikan tanya jawab pertanyaan di benak publik ya. Tapi apapun itu ya kami hargai, silakan mereka mau dukung siapa, tidak ada persoalan. Karena bagaimanapun kan itu yang namanya Projo, awalnya kan adalah kebanyakan masanya adalah teman-teman di PDI Perjuangan gitu ya. Dan bahkan ketuanya Budi Ari itu dulu bekas caleg di PDI Perjuangan yang nyalon tapi nggak menang gitu ya.
untuk di DKI kalau saya nggak salah itu nyalek dan kemudian tidak berhasil mendapatkan kursi gitu. Projo melakukan ini karena Projo melihat bahwa ada ketimpangan, ada ketidakberesan daripada sementara teman-teman yang sekarang duduk di Ormas DPP Projo. Kita para deklarator ini tidak sampai hati, tidak tega, Projo akan seperti ini. Yang pasti saya mengatakan ini narasi yang dibangun, ada Projo lain, Projo nggak ada yang lain, ya Projo yang di situ. Yang namanya Projo ini teman-teman daerah saya, dan kita terdapat itu. Kalau ada sekelompok kecil masyarakat ingin memakai nama Projo dan mengarahkan tertentu, jangan maksudnya sampai sekarang. Karena pakai barang pakai apa? Hangat. Jadi teman-teman media itu sebenarnya katakan ke Pak Ganjar Pranowo. Projo itu pro Jokowi. Artinya pendukung-pendukung pada saat itu Jokowi. Sekarang yang bergabung dengan Pak Projo Budiari adalah orang-orang yang dibentuk kemudian, bukan orang-orang yang dahulu mendukung Bapak Jokowi sebagai calon presiden. Nah, jadi itu urusan mungkin ya seperti yang kemarin lah. Mereka kemarin Rakernas pergi ke Bapak Prabowo untuk menyodorkan diri, kami mendukung Anda, kan kira-kira begitu kan? Itu kan tidak pantas. Ya toh? Kalau mau mendukung aja, jangan disuruh-suruh orang. Sama halnya seperti kita ini. Projo Ganjar tidak pernah dapat perintah dari siapapun karena kita lihat hanya Bapak Ganjar yang pantas untuk memimpin negara ini. Jadi saya menghimbau kepada pendukung Ganjar, pendukung setia Ganjar, rapatkan barisan, tentukan satu tujuan. Bagaimana caranya? Dengan berpolitik yang baik, dengan politik yang santun, hantarkan Ganjar Pranowo menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Karena saya menilai, saya melihat dari ketiga kandidat ini hanya Ganjar yang mumpuni untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Projo berbicara bahwa koalisi PDIP, P3 Hanura dan Perindo, koalisi ini kecil, susah untuk menang. Ya, ini seperti mengulang. Katanya Ketua Projo, tapi dia lupa bahwa Jokowi menang pun dia hanya didukung sedikit partai pada tahun 2014. Makanya Anda Ketua Projo itu jangan asal ketua. Kau tidak tahu bagaimana Jokowi bisa menang didukung oleh hanya sedikit partai. Ingatkan 2014 bagaimana kita ingat Prabowo didukung oleh banyak partai. Menang? Tidak. Jadi Anda menamakan Anda Ketua Projo, Pro Jokowi, tapi Anda tidak tahu sejarah Jokowi didukung PDIP dengan partai sedikit, dia bisa memenangkan pemilu. Terus Anda lupa, dan sekarang Anda menyepelekan koalisi Ganjar yang dimana dia itu hanya 4 partai, bahkan yang masuk Senayan itu hanya 2 partai gitu kan. Itu Anda ragukan? Tidak harusnya, kalau memang Anda tahu sejarah Jokowi bukan gitu. Karena projonya. Kami percaya bahwa pemilihan di tahun 2024 bukan karena koalisinya yang besar, tetapi karena sosok pemimpin yang semakin kuat gitu. Saya masih ingat bagaimana Prabowo itu didukung oleh koalisi besar untuk mengalahkan Jokowi gitu, dan mereka menyepelekan Jokowi waktu itu. Apa yang terjadi? Masyarakat bertindak dan pada akhirnya menang. Ya Ganjar hari ini dia hanya didukung sedikit partai, tapi kita tidak gentar gitu. Karena yang saya tahu bahwa saya memilih Ganjar bukan karena Jokowi, tapi karena diantara 3 calon ini, Prabowo, Anies dan Ganjar, hanya Ganjar lah yang tepat untuk memimpin di tahun 2024 untuk melanjutkan estafet dari Jokowi gitu. Ganjar orangnya, kenapa? Dia masih muda, dia masih fisiknya masih kuat, dia merakyat, dan hal yang sering dilakukan dia itu dia menolak intoleransi dan radikalisme. Coba yang 2 ini, Anies merangkul, Prabowo tidak pernah sedikit menolak
intoleransi yang terjadi di Indonesia ini atau radikalisme gitu. Jadi Ganjar hari ini berdiri bukan karena banyaknya partai, tetapi dia berdiri karena dia mampu untuk memimpin negeri ini ke depannya. Ketua Projo mengklaim kami mendukung ini, anggota kami seperti ini. Mikirlah, sebenarnya orang mendukung Jokowi bukan karena Anda, bukan masuk dalam projomu itu, tidak, tapi karena memang masyarakat di bawah ini tergerak dengan sosok Jokowinya, bukan sosok Anda gitu.